Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan. Shalom, salam sehat Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Johannes Ruhupati. Dan saya, Christina Anastasia Haryadi. Dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya, yang mendorong kita semua untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan ataupun bagi penyembuhan tubuh kita. Inilah bahan alami itu. Yang pertama ada Hati yang gembira, I, istirahat yang cukup, D, diet yang seimbang, U, udara yang segar, P, pengendalian diri, S, sinar matahari yang cukup, E, energik berolahraga, H, hubungan sosial yang baik, A, air jernih yang cukup, dan yang terakhir T. Tuhan yang terutama. Ya, itulah bahan alami hidup sehat pilihan kita. Mengapa sih pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan yang kita ambil saat ini. Baik. Pada minggu lalu, kita telah mendengar pembahasan bahan alami yang ke-10, bagian yang pertama dari Dr. Lery Tumalun dan Pendeta Supriyono Sarjono mengenai Tuhan yang terutama. Nah, Sobat Maestro, penting untuk diingat nih, dalam setiap kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu ya. Iya, agar kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, maka segala berkat-berkat Tuhan akan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pembahasan bahan alami ke-10 bagian kedua ya. Pembahasan bahan alami yang ke-10 ini masih disampaikan dalam bentuk diskusi oleh Dr. Lery Tumalun dan Pendeta Supriyono Sarjono. Kedua hamba Tuhan ini mendedikasikan hidup mereka untuk melayani umat-umat Tuhan dalam bidang kesehatan melalui radio ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi hari ini, Sobat Maestro dapat menghubungi kami melalui chat di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Selamat mendengarkan. Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Senang sekali karena kita bisa bertemu kembali pada bagian yang kedua dari pembahasan huruf yang terakhir pola hidup sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Bersama saya Dr. Lery Tumalun. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Tuhan yang terutama. Tetap bersama dengan narasumber kami dari Rumah Sakit Advent Bandung, Pendeta Sarjono Supriyono, Master of Public Health. Salam sehat Pak Pendeta. Salam sehat dokter, salam sehat pemirsa.
Dan harapan kami juga pemirsa, dimanapun Anda berada dalam keadaan yang sehat. Baiklah Pak Pendeta, kita akan melanjutkan. Ya, yang lalu itu belum sangat selesai. Belum tuntas ya? Belum tuntas. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita akan melanjutkan tentang Tuhan yang terutama. Yang lalu kita sudah bahas beberapa dampak positif, kemudian bukti ilmiah yang ada terkait dengan banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan itu akan membuat orang tetap sehat dan yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Betul. Sekarang yang pertanyaan yang saya sudah simpan dari rumah sebenarnya ini ya. Iya. Karena menjadi masalah adalah seperti ini. Ketika saya berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan Tuhan, mempercayai, meyakini Tuhan di dalam kehidupan saya dalam keadaan sakit. Apakah saya boleh berpikir bahwa kalau saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya pasti sembuh? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pemirsa dan kita semua yang dari studio, kita semua ini adalah makhluk yang lemah, manusia yang normal, yang kadang-kadang sakit, yang kadang-kadang juga lemah, yang bahkan juga satu kali kelak kita karena kondisi usia tua atau barangkali sakit penyakit, kita juga satu kali kelak akan meninggal. Dan salah satu pertanyaan yang bagus sekali tadi, apakah kalau kita yakin kepada pimpinan Tuhan, yakin dan bersandar kepadanya, kita itu kalau sakit pasti sembuh? Ya. Wah, ini sesuatu yang bagus sekali. Yang pasti Tuhan itu akan menyertai kita. Ini sebenarnya. Tuhan berfirman kepada kita bahwa aku menyertai engkau. Maksud menyertai engkau ini bukan berarti kita ini terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari problem, terlepas dari masalah. Tidak. Tetapi Tuhan yang Maha Baik itu akan menyertai kita. Bisa melewati masa-masa sulit itu. Dan masa-masa sulit itu salah satunya yang sering kita hadapi kalau kita melayani di rumah sakit adalah saat-saat kita menderita penyakit yang parah. Bahkan kadang-kadang seseorang menderita kanker atau kanker stadium 4. Iya. Yang kalau dipertahankan hidup mungkin juga tidak terlalu lama. Tetapi janji Tuhan, aku menyertai engkau ini dalam saat-saat menghadapi problema, masalah ini, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan, salah satu dampak positif kan dikatakan yang kita telah pelajari sehubungan dengan yakin kita, bergantung kita kepada Tuhan itu, yaitu di dalam diri kita itu ada kedamaian, ada ketenangan. Kedamaian dan ketenangan. Jadi sekalipun kita menghadapi problema besar, ada kedamaian hati, ada ketenangan hati. Dan bahkan seseorang yang juga akan meninggal dunia, kalau dia yakin akan pimpinan Tuhan, pengalaman kita dalam pelayanan ini, mereka akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian inilah yang didapatkan. Tidak selamanya harus sehat. Karena kalau kita semua itu sakit terus sehat, ya dunia ini akan penuh. Ya. Tetapi dokter dan tentu semua yang melayani di rumah sakit mengupayakan supaya kalaupun menderita jangan terlalu menderita. Tetapi pada akhirnya ada juga yang meninggal, tetapi yang pasti pada saat dia sakit, pada saat dia menderita, ada ketenangan batin, ketentraman batin, dan itu hanya diperoleh kalau kita yakin akan pimpinan Tuhan. Baik, saya rasa ini sangat menarik ya. Iya. Jadi ada kata kunci yang saya dapatkan tadi adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan penyertaan. Penyertaan kita. Hasilnya adalah kedamaian. Ya, kedamaian, ketenangan jiwa dalam keadaan apapun. Keadaan apapun. Sehingga walaupun dalam keadaan sakit, kita tidak akan menghiraukan sakit yang kita sedang alami, tetapi karena kedamaian dan ketenangan ada bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menjalani. Bisa menjalani. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Ya. Dan sesuatu yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan ketenangan dan ketentraman ini, dokter. Orang yang tidak ada ketentraman dan ketenangan di dalam hati oleh sebab penyertaan Tuhan, maka seringkali langkah-langkah yang dilakukan itu untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah-langkah yang justru bukan membawa kebaikan, tapi membawa ketidakbaikan. Seringkali kita sakit, bukan berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada dokter dan perawat yang sedang merawat, tapi kita coba mencari jalan-jalan apa saja kita lakukan. Lah ini, apa saja nasihat untuk pergi kemana, kepada orang, atau bahkan pergi kepada orang-orang yang tidak direkomendasikan oleh firman Tuhan, seringkali kita lakukan karena tidak ada ketenangan hati, tidak ada ketentraman. Tapi kalau Tuhan pimpin, maka kita akan bisa melangkah dengan pasti bahwa langkah kita ini adalah langkah yang tepat sekalipun hasil akhirnya bukan sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu ya.
Tapi meninggal pun meninggal dengan terhormat. Ya. Meninggal pun meninggal dalam keadaan tenang. Dan inilah yang dihasilkan kalau kita ini yakin akan pimpinan Tuhan. Ya. Tentu saja dengan keyakinan bahwa kalaupun ternyata hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Pak Pendeta katakan kita meninggal dengan tenang, harapannya adalah kematian kita adalah kematian yang sementara. Yang sementara. Ya. Karena kita akan menunggu kebangkitan. Kebangkitan pada saat hari kiamat nanti. Dan hidup untuk selama-lamanya dan bersukacita. Dan inilah yang merupakan kebahagiaan, yang merupakan sukacita yang dimiliki oleh orang-orang yang sekalipun akan meninggal dunia. Ya. Dan ini hanya dapat dihasilkan apabila Tuhan dijadikan yang terutama dalam hidup kita. kita. Tetapi bukan hanya kepada pasien dong, kepada keluarga juga. Iya. Karena seringkali pasiennya tenang, tapi keluarganya yang tidak tenang. Yang tidak tenang, betul. Jadi siapapun kita, apakah pasien, apakah keluarga, kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama ini, sekali lagi seperti yang kita sudah sampaikan, masalah yang besar itu seolah-olah diakarkan gitu. Tapi kalau kita tidak yakin pada Tuhan, masalah yang kita hadapi dalam detik-detik yang sangat gawat antara hidup dan mati ini malah dikuadratkan. Nah ini, itu. Oke. Semua kita kalau memperoleh atau menerima vonis, apakah kita ini hanya 3 bulan lagi atau sebentar lagi, semua manusia akan mengalami tahapan-tahapan yang sama. Jangan lupa tahapannya tetap sama. Yang pertama menolak itu pasti menolak. Udah pasti saya tidak akan mungkin lah. Saya tidak kok, saya pasti akan umur panjang. Tapi setelah lama-lama dirasakan, lama-lama dia sedikit bimbang dan akhirnya akan menerima. Tetapi yang mereka yang percaya kepada Tuhan untuk melewati dari yang menolak sampai kepada menerima ini, yang yakin kepada Tuhan itu prosesnya tidak terlalu lama. Begitu. Tetapi yang tidak yakin kepada pimpinan Tuhan selalu menolak. Bahkan detik-detik kematian pun menolak. Dan inilah yang sangat membahayakan. Memprihatinkan. Sampai detik-detik mau meninggal pun dia tidak mau terima apa yang telah disampaikan oleh dokter dan lain sebagainya. Bahwa dia seharusnya terima itu. Dan kalau dia terima kan menyiapkan hati juga ini. Gitu. Dan banyak juga pengalaman yang kita lihat. Orang yang hatinya tentram, tenang, proses pengobatannya lebih dirasakan dengan hati tenang itu punya progresif yang luar biasa. Saya mau ceritakan salah satu pengalaman ini. Di salah satu buku tentang kesehatan dan mujizat. Diceritakan demikian. Ini peristiwanya terjadi di Kongo. Kongo. Salah satu di Kongo atau Kongo ya. Jadi dikatakan ini ada salah satu rumah sakit. Di mana rumah sakit ini sudah berdiri beberapa lama dan rumah sakit ini sudah biasalah mengobati berbagai jenis penyakit termasuk juga penyakit TBC. Ini ada seorang anak muda SMA kelas 1 ini. SMA kelas 1 dia merasakan bahwa dia sakit. Dan setelah sakit, tidak sembuh-sembuh masuk ke rumah sakit dan telah diperiksa, ternyata dia sakit atau menderita penyakit TBC. Setelah diobati, loh bukan membaik, tapi malah menurun. Kondisinya malah masuk ke ICU. Wah, dokter menjadi bingung loh. Kalau penyakit TBC diobati begini hanya sekian bulan biasanya sembuh, tidak seperti ini. Sehingga tim dokter itu menjadi bingung ada apa ini. Akhirnya seorang mahasiswa yang sedang praktik di rumah sakit ini dekat dengan pasien di ICU ini berbincang-bincang karena masih bisa diajak bicara. Setelah diajak bicara, disampaikan kenapa kok kamu bisa sakit seperti ini. Kalau yang lain, pasien yang lain diberikan obat seperti yang lain, begini sudah responnya baik. Kok kamu tubuhmu tidak memberikan respon yang baik, malah kamu kondisi menurun. Ada apa sebenarnya? Dia cerita dong. Sebenarnya begini, pada waktu saya mau masuk SMA, saya tidak punya uang untuk masuk ke sekolah SMA. Kemudian ada seorang menjanjikan kepada saya, kamu masuk ke SMA saja, nanti saya akan sponsori kamu. Padahal untuk masuk ke SMA ya perlu uang pendaftaran, sehingga cukup banyak. Dan dia meminjam uang ke omnya ini. Dengan satu janji, bahwa uang ini akan dikembalikan tidak lama setelah dia masuk ke sekolah SMA ini. Tapi entah bagaimana yang menjanjikan sponsor ini kok tidak kunjung datang. Ya. Omnya marah, dan akhirnya keluar kata-kata yang sangat menyakitkan kepada pasien ini, kepada anak ini. Bahkan kata-kata kutuk yang mengatakan kamu akan mati.
Setelah mendengar kata-kata kamu akan mati ini, dengan kemarahan yang luar biasa dari omnya ini, dia memikirkan kata-kata itu, akhirnya kondisinya melemah masuk ke rumah sakit. Dan berita itu disampaikan kepada dokter yang merawat ini pasien, kemudian dokter ini dengan timnya berkumpul, coba memberikan jalan keluar apa yang bisa dibuat untuk pasien ini. Dan akhirnya menyuruh bagian kerohanian untuk coba mendamaikan hati. Nah, hatinya coba didamaikan. Jangan ada dendam lagi. Jangan ada kebencian lagi. Dan setelah beberapa hari diyakinkan bahwa tidak ada gunanya rasa dengki, rasa benci kepada omnya ini. Setelah dihilangkan, tapi tidak cukup hanya itu. Dia juga harus bisa mengampuni. Harus bisa memaafkan. Dan setelah ini melalui proses yang beberapa hari lamanya, dia didamaikan, dia memaafkan. Obat yang sama, dokter. Yang sebelumnya tidak ada respon positif dari ini pasien. Responnya jadi positif. Dia, tubuhnya ini memberikan respon yang positif. Obat yang sama yang selama ini tidak ada respon positif, sekarang membaik kondisi tubuhnya. Dan tidak lama lagi dia sehat kembali. Jadi pengalaman bagaimana dia ini memberikan pengampunan dan yakin akan pimpinan Tuhan bahwa Tuhan itu lebih daripada kutuk. Nah ini sebenarnya. Kutuk apapun tidak berlaku kalau kita yakin kepada Tuhan. Keyakinan itu dan pengampunan itulah yang membuat tubuhnya yang selama ini tidak memberikan respon positif, sekarang respon positif yang dia rasakan dan akhirnya sehat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yakin kepada Tuhan itu membawa berkat yang luar biasa. Sekalipun ada yang meninggal, tapi bagi yang masih umur panjang memang inilah salah satu berkat yang luar biasa. Lebih cepat sembuh dan akhirnya lebih cepat sehat. Ya. Ini yang dirasakan. Baik, terima kasih. Ini satu hal yang sangat menarik ya. Di cerita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi bahwa ada seorang yang dengan dengan hati yang tidak gembira, ada masalah besar dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kondisi tubuh langsung menurun. Bahkan sampai dirawat di ICU rumah sakit. Sampai obat pun tidak bisa berpengaruh kepada tubuhnya, tapi setelah dia mengampuni, dia memaafkan dan meyakini bahwa Tuhan itu lebih besar kuasanya daripada kutuk yang disampaikan oleh omnya sekalipun, dampaknya tubuh ini menjadi tubuh yang merespon akan obat-obat yang sama loh dokter. Iya, betul. Obatnya sama, tetapi sekarang responnya berbeda. Oleh sebab pengampunan dan oleh sebab meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih dahsyat daripada kutuk apapun. Itu. Ya. Tapi satu hal yang menarik yang saya tangkap tadi adalah ini semua terjadi karena ada Tuhan. Ya, jadi ketika ada Tuhan, maka hatinya menjadi gembira. Dia bisa mengampuni, mengendalikan diri untuk mengampuni, dan kemudian hubungan sosialnya mungkin menjadi baik, betul. Dan lain sebagainya. Berdamai dengan omnya. Ya, betul. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan yang terutama. Jadi di pola hidup sehat yang berusaha untuk dibagikan kepada kita di acara ini, program ini, hidup sehat itu memang dasarnya adalah Tuhan yang terutama. Menjadikan Tuhan itu yang inti di dalam kehidupan kita. Ya. Gitu. Jadi inti ya, apapun sebutan kita, apakah dia akan menjadi di awal, menjadi di akhir, menjadi dasar, menjadi inti, apapun itu, prinsipnya adalah kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat kita menerima berkat. Nah ini. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya kita untuk bisa merasakan hal ini. Ya, merasakan hal ini, merasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kemudian mungkin bisa menikmati hasilnya ya. Ketika kita sakit, kita bisa dikuatkan, diberikan kedamaian. Ya, walaupun mungkin hasil akhirnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang Pak Pendeta katakan tadi, keluarga kita harapkan. Ya, seperti itu. Hidup sehat tidak berarti selalu bahwa kalau kita sakit, hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita pasti sembuh. Tapi kedamaian jiwa kita ketika ketenangan hati itu yang lebih utama ya. Dan kita juga sudah perbincangan tadi bahwa kalaupun hasil yang kita harapkan tidak sesuai, ya akhirnya mungkin saudara kita
atau keluarga kita, atau kita sendiri kemudian meninggal dalam keadaan tenang dan berserah kepada Tuhan. Dan ada harapan. Ada harapan untuk kebangkitan Dan setelah kita bangkit, nanti hidup selama-lamanya. Itu intinya ya. Itu. Kita tidak akan merasakan lagi kesulitan seperti yang kita alami di dunia. Betul. Luar biasa ya. Semoga ini betul-betul bisa memotivasi kita untuk tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Pak Pendeta, dan mungkin sekarang bisa memberikan kesimpulan. Oke, jadi saya akan membacakan satu ayat untuk kita. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa tiap langkah kehidupan kita, apakah dalam keadaan makmur atau kadang-kadang ada kesulitan, tapi sesungguhnya bagi kita yang percaya kepadanya, yang bergantung kepadanya, yang meyakini Tuhan itu adalah yang terutama dalam kehidupan kita ini, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, dan hasil akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Lah ini. Jadi keyakinan ini akan menolong kita, hasil akhirnya baik kok. Bagi saya. Mungkin kesehatan kita barangkali tidak harus kita semua menjadi sehat, tapi ada juga yang meninggal barangkali. Tapi hasil akhirnya baik kok. Akan menuntun saya dekat dengan Tuhan kok. Nah ini, kalau kita meyakini ini sekali lagi, masalah yang kita hadapi itu menjadi ringan. Karena ada ketentraman, kedamaian yang diakibatkan oleh kita meyakini Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengimani kepadanya. Jadi semoga kita semua mengamini ini ayat. Amin. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sobat Maestro, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua hamba Tuhan mengenai hukum ke-10 bagian kedua tentang Tuhan yang terutama. Sobat Maestro, kalau dengar pembahasan kali ini, sepertinya tidak ada lagi ruang untuk rasa takut ya, dan khawatir di dalam hidup kita. Benar sekali. Karena apa? Semua janji Tuhan itu sangat Indah dan berpengharapan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan yang punya kendali ya dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak perlu takut, ya kan? Ya, karena kita bisa serahkan kehidupan kita pada Tuhan, maka berkat damai sejahtera Ia akan berikan bagi kita. Seperti pendeta tadi sebutkan ya, mari kita mengimani, lalu selanjutnya kita harus mengamini. Ya, betul. Jika Tuhan yang menyertai, jika kita bergantung pada Tuhan dalam setiap langkah kita, kita akan memiliki hasil akhir yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Amin. Amin. Pembahasan hari ini sepertinya benar-benar menguatkan iman kita ya. Jadi Sobat Maestro, untuk menjadi sehat seutuhnya, bukan hanya kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan. Benar. Namun juga, yang pertama apa? Kesehatan mental, sosial, bahkan spiritual. Itu juga harus diperhatikan. Benar. Ya. Sepakat ya Sobat Maestro? Sepakat. Mantap. Baiklah Sobat Maestro yang terkasih di dalam Tuhan, demikian rangkaian program 10 Pola Hidup Sehat pilihan kita hari ini. Jika Sobat memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silahkan kontak kami di nomor 081 919 227 518. Kami ulangi, 081 919 227 518. Sampai jumpa, salam sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat.
pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.